mendingan lu ajarin gue bahasa Indonesia. Nah, istri saya juga mau datang, 1 jam 15.000. Wih, mau. Besok jangan kesini lagi. Aduh, terima kasih Tuhan, itu baik lu teman-teman ya. Saya udah gak ke situ lagi. Saya besok ngajar dia sejam 15. Saya langsung beli buku di Impress semua ya, saya belajarin cara ngajar orang asing bahasa Indonesia. Saya nggak tahu karena saya apa ini, dia bisa sendiri sih, cepet loh teman-teman. Ya. Nah, teman saya masih coba mau datang kedua kalinya, cowoknya marah-marah gitu. Saya sih nggak ada cowok, tapi saya takut mama saya gitu marah. Nah, udah gitu teman saya dia bilang, kenapa dia jadi wasit biliar? Mana saya tahu, saya hitungan main biliar aja nggak tahu. Saya udah bilang, Chris, lu jangan coba lagi gitu loh. Nah, itu teman-teman, ya akhirnya teman saya juga stop. Begitu sulitnya tuh, ya kerjaan di luar sana nggak selalu bagus gitu. Ya untung Tuhan lindungin saya loh, nggak dari pekerjaan yang kayak begituan loh teman-teman. Ya, nah terus udah gitu, oh ya cerita juga tuh, saya kan belum punya cowok, teman saya punya cowok, padahal teman saya mukanya sih, ya lumayan saya lah, cantikan saya teman-teman. Biar ada mama tuh, cowok juga matre loh. Tepuk tangan buat bapak-bapak, matre di sini bisa kaya ya. Nah, kenapa sih nggak mau cowok sama saya? Cowok nggak mau sama saya ya karena saya nggak punya duit. Ada cowok ngejar saya, bukan ngejar saya, kayaknya ada saya teman, saya juga demen gitu teman-teman. Tapi apa? Dia pilih teman saya, maaf nih, nggak apa-apa orangnya nggak ada yang lebih jelek. SMA aja rambutnya udah ubanan, bisa pilih yang itu karena dia kaya loh teman-teman. Gua nggak dipilih, kenapa? Karena miskin. Sama tuh laki-laki nggak tahu tanda-tanda zaman teman-teman. Nah ya. Nah, buat Anda yang single jangan takut, tepuk tangan buat Anda sekalian ya. Nah, pokoknya bisa berubah gitu ya. Nah, tapi Pak Markus the best, itu saya juga kerja loh. Gak dapet cowok, itu bos saya baik, teman-teman. Nih ada cowok nih, bagus, bibit, bobot, bebeknya nih. Udah telitin dah, yang ini pasti the best. Saya bilang, udah deh, yang penting ganteng ya, gak ganteng ini. Pas dateng, ya Pak Markus, oke lah, manis juga kalau senyum. Nah, gitu ya teman-teman ya. Biar ada nggak ngantuk gitu ya. Nah, singkat cerita, ya udah kami jalanin tuh berdua. Suami istri kerja, karyawan, tetep aja mau beli rumah susah. Ya, padahal dua-dua kadang-kadang luar negeri juga. Oke, karyawan itu sebenarnya lubangnya besar teman-teman. Tapi beli polis, oh berani, beli polis 4. Tapi makanya market kita untuk beli polis tetap ada. Karena Pak Denny neranginnya bagus. Ya, polis untuk anak-anak, nabung. Kalau sakit dibayarin, kalau ada apa-apa sama orang tua dijamin, ada nilai tunai. Ya udah saya beli 4. 1, 2 lagi, saya takut sakit kalau kayak mama saya gimana. Ya, nah cerita yang seperti begitu aja, ya. Nah, ini buat yang mau merit nih teman-teman tuh. Harga rumah, kalau 350 juta, yang di Jakarta atau Anda apartemen ukuran studio, tapi hati-hati beli apartemen. Kalau ukuran studio bagaimana teman-teman, mau ngapain lu? Kalau buat baby udah nggak cukup. Ini salah beli lo nanti. Biar Anda punya visi lebih gede, betul nggak? Orang mesti dihina dulu, baru lari kenceng gitu. Nah, terus mobil 1 unit adalah 150 juta ya. Di pameran mobil malah mobil 150 juta sekali nabrak babat 7 orang bisa tewas teman-teman ya. Nah, terus resepsi nikah 100 juta, 1 juta merit di sini aja di Dynasty nih teman-teman. Nasinya nasi bok, MC-nya tadi tuh si Andre sama si siapa? Si Alis. Nah, ya kan? Nah di sini masa mau kayak gitu sih, ya? Terus saya datang ke sini pasti ketemu sama saya. Makanya nasi kotak gitu ya, jangan dong ya. Ini nggak cukup 100 juta teman-teman. Terus total biaya 600 juta, gaji 5 juta bagus dong. Nah, 2,5 juta buat keperluan hidup. 2,5 juta harus ditabung karena mau merit. 600 juta bagi 2,5 juta, 200 dibagi ini berarti berapa tuh? 240 bulan, berarti 20 tahun lagi lu baru merit. Nah, tanya si Sudin merit umur berapa tuh? Untung dia ke pro, kalau nggak dia begini nih. Umur 40 baru merit. Nah, tepuk tangan buat bisnis ini ya. Buat yang muda-muda, ya. Nah, dulu nih, ini anak saya sebagai karyawan begini teman-teman. Coba ke luar negeri, gengsi kok terjaga. Tapi kantor tak terjaga, betul nggak? Ini tinggal tunggu waktu nih. Orang-orang kayak saya dulu kayak begini nih, waktu pensiun nggak punya apa-apa lu, gawat lu. Makanya cepet-cepet bertobat, cepet-cepet promosi teman-teman. Ya, cepet-cepet. Anda punya bisnis di sini. Ya, ini saya di Sydney nih. Nah,
duit. Waktu buat anak gak ada tuh, kayak yang saya ceritain, galau, stres. Ya, nah tuh, ini ditinggal terus teman-teman. Nangis lu ninggalin ini lu teman-teman. Kalau mau jujur coba, apalagi ditinggalin tuh sakit. Kerja di Jakarta, rumah Lipo Cikarang, yang pulang kadang suami saya dulu. Ya, ini hidup mau seperti apa? Terus bagaimana? Mana ada waktu? Ini belum bangun saya udah jalan. Kadang benar tuh yang orang suka pembicara bilang, saya ngebangunin ayam kalau bisa teman-teman. Ayam kalau belum bangun, gue telat nih. Udah bengkel lagi, udah gak berfungsi, udah bangun sendiri. Nah, teman-teman, 2,5 jam ke Jakarta. Bolak-balik berapa? 2,5 jam lagi. Sekarang katanya Lipo Cikarang lebih parah lagi. Ya, berarti apa? 5 jam sehari saya buang. Ya, kalau dibilang enak, orang tua pengecut nih saya nih, teman-teman. Ya, ditinggal kerja terus ini, 2. Ya, tuh suka nangis ditinggal kerja. Ini bukan bunga saya tuh, rumah saya dulu kayak gini tuh teman-teman. Itu karyawan yang suka keluar negeri, yang dapat mobil kantor, yang gayanya aduh, hidung aja kayaknya di jidat tuh, nggak mandang tuh sama Pak Denny dulu ya. Biar Anda benar-benar tersindir nih, gua mesti promosi. Coba mana yang backgroundnya karyawan teman-teman? Raise your hand coba, angkat jari. Saya mau doain lu nggak angkat. Tuh banyak juga kan tepuk tangan ya teman-teman. Cepet sukses teman-teman ya. Nah ini anak saya kan, kita coba ibu-ibu kalau kita mau berangkat ini nangis kan. Nah dia siramin bunga, saya seruput lari. Bunga tetangga subur, air gua habis, betul nggak? Yang bayar saya gitu kan ya. Nah ini masa hidup kayak begini sih enak sih. Lihat lagi nih, ini saya untuk Anda benar-benar ngejar UM dan Finance Sprint yang mau startup, whatever ya, Anda jangan give up. Ini nih, aduh sedih banget teman-teman, tuh rumah saya tuh. Ini kan waktu Pak Markus ke Bandung, kita beli celengan ini, setiap bulan kasih koin ke anak saya. Klik, ini masukin kan. Saya kan mau usaha sendiri, bangkrut kan, saya punya cicilan sama bank teman-teman. Aduh, yang namanya punya hutang gak enak banget deh, jangan sampai tabungan karyawan gak seberapa mau jadi pengusaha. Ya, keinginan besar banget teman-teman, akhirnya bangkrut. Ya, punya cicilan sama bank. Waktu ini mau sekolah teman-teman, celengan yang waktu kecil dia ini, ya, dia bertabung ya, saya harus pecahin ini ayam-ayaman. Aduh sakit banget rasanya teman-teman. Terus saya masih suster saya ngitungin itu koin, isi koin semua kan. Ya, saya nggak akan izinkan gini. Anak saya sih ketawa-ketawa loh teman-teman, senang lucu. Ih pecah, dalamnya ada duit. Tapi hati saya, aduh kok gue hidup loser banget sih. Ya, teman-teman, jadilah pemenang. Jangan hidup loser, terima aja emang begini. Enggak, saya nggak terima. Pundi-pundi saya harus penuh. Saya harus punya tabungan. Saya harus punya investasi. Saya nggak mau begini terus. Ya, saya bilang suami saya, kita nggak bisa begini terus nih, kacau banget loh. Ya, nah, nih teman-teman lihat tuh rumah saya. Ini yang dibilang gengsi nih, tuh dapurnya tuh, dapurnya. Anak kita teman-teman diajak susah aja, dia ketawa loh. Lihat anak saya berenang di kolam plastik. Ibu-ibu coba kasih tahu deh bapak-bapak, ada kan kolam kayak gini? Lihat ngisiin airnya pelit nggak? Udah bayarin tiap hari dia nyemprot bunga tetangga. Sekarang berenang segini aja karena ongkos kolam renang tuh mahal. Ini adalah keponakan saya, teman-teman. Anak kita diajak susah begini ketawa nggak? Kalau kita sebagai orang tua masih ketawa, kacau banget teman-teman. Saya kalau lihat begini, oh my god, ini aja ketawa. Gila lu, berenang di dapur, airnya sedikit pula. Ya, coba deh mindsetnya kita buka teman-teman ya. Nih, kadang-kadang cuma dipakein baju berenang aja udah happy. Kagak diajak berenang, keterlaluan nggak saya? Masih bilang bergengsi tuh diajak jadi agen asuransi, nggak mau. Ya karena mandang apa sih agen asuransi? Sekarang agen asuransi teman-teman tiap tahun rutin jalan-jalan ke luar negeri. Ya, bang, dulu saya punya utang, sekarang bang ngejar-ngejar saya demi deposito. Beneran, saya
sampai dari kemarin, aduh mau nolaknya saya nggak berani kasar teman-teman, karena sama-sama cari duit kan. Pak, saya lagi sibuk, yang ini belum jatuh tempo. Saya bilang, lu sabar aja. Udah bulan nih, gue dikejar target gini-gini. Udah deh, ntar lu tunggu waktunya, gue rekrut aja deh. Target apaan sih lu? Gitu ya, sama-sama aja ngejar ini. Mungkin saya ada agent, saya banyak tuh orang-orang bang. Terus gini nih teman-teman, ya pernah nggak punya mobil naik ini nih. Sepeda dia mesti saya jangan buang nih teman-teman. Saya gantung tuh dia, agent-agent ngeliat tuh sama. Lucu kan ya kalau di agensi ada gini nih, bertobat lah. Ya. Nah, ya. Tuh, papa mama mulai jadi agent, cepet bertobat teman-teman. Untung tahun 2004 saya ambil putusan. Udah deh, capek hidup susah. Emang nggak capek teman-teman? Mau hidup susah terus? Nggak mau. Saya harus berubah hidup. Ya lihat, anak saya baru 2 tahun lebih, yang ini baru 4 tahun lebih. Saya jadi agent teman-teman. Agent mulai dari nol. Komitmen, mau nggak Anda yang agent, ada yang PUM? Tepuk tangan buat Anda semua teman-teman. Anda dengan saya hanya beda waktu. Ya, do your best teman-teman ya. Saya mulai 2004. Lihat, suami saya 2005. Sebenarnya saya udah bilang dia, kamu aja yang promosi, kamu pintar, kamu juga bisa segala macam. Ya, tapi suami saya idealis, jangan, kita masih ada cicilan, saya nggak bisa berdiri di 2 perahu. Kamu aja terjun dulu, saya pasti support. Kita suami istri satu kesatuan, dia bilang. Ya udah, akhirnya nggak bisa tukar nih sampai saya bilang, kamu aja yang UM. Akhirnya dia bilang saya. Nggak, kamu, saya tetap support kamu, kamu jalan. Jadi dia beda 1 tahun nih, teman-teman. Jadi saya promosi benar-benar 4 agent, pure agent yang saya belajar rekrut. Suami saya belum agent. Ya 2005 baru agent. Ini saya bilang Pak Denny. Denny bilang, saya itu bisa top UM. Tapi kalau sendiri kamu berat. Saya dikejar tuh, ada Pak Karto, ya ada buat semua, Denny Utama, siapa Rudi Sutarja. Jadi termasuk Gustiawan itu. Kita kan sama-sama gitu ya. Nah, teman-teman, lalu saya bilang, ya udah Denny, pensiunin aja dia, suruh berhenti kerja. Saya ngomong susah gitu loh. Akhirnya Denny pakai kata-kata begitu. Nah, suami saya pulang udah mikir, terus saya bilang begini, udahlah, mau resign banyak mikir, cuma urusan surat kan saya bikinin, lu nggak usah baca suratnya, taruh aja di meja bos, oke, urusan beres. Terus tinggal tunggu dipanggil, kalau dipanggil mau dikasih mobil apa, jangan. Sebentar lagi income kita 40 juta sebulan. Saya bilang, udah 40 juta di tangan belum? Belum teman-teman, itu namanya iman, tapi kerja. Tepuk tangan buat Anda sekalian ya. Gimana nih bisa? Kita mau ke Cirebon belum lihat, tapi Anda udah jalan pasti sampai. Kecuali mau ke Cirebon, Anda berdiri terus di sini, yang mana sampai teman-teman? Ya, jalanin aja. Nah, mau nggak berjuang mulai? Mobil kembaliin dong ke kantor semua. Mulai saya dari nol teman-teman. Ya, saya naik bus Lipo. Ini agent, ini leader saya yang fotoin, biar saya cerita, karena dulu perginya bareng mereka. Saya naik bus Lipo Cikarang teman-teman. Pagi harus jam 6, coba siapa ada yang orang Lipo Cikarang nggak? Nggak ada ya? Oh ada, you know this, ini ada kan? Tahu? Nah ini, saya harus naik ini loh, ke Jakarta. Bapak Lipo Cikarang pasti tahu, kalau pergi gampang ya. Kalau kita pulang, ampun kan? Saya sampai berdiri tuh Pak di kondak bawah. Nunggu sampai kakinya pegel, apalagi keburu mendung, hujan. Hujan loh teman-teman. Hujan air mata sama hujan beneran. Tanya yang di Lipo, kalau nunggu ini pulangnya. Tapi saya bawa dengan sukacita. Waktu di bus ini, saya cuma lihat mobil apa. FPV, oke, FPV dulu deh. Saya enak, anak saya bisa ikut, prospek. Terus anak saya berdiri belum nyundul waktu itu teman-teman. Anak itu cepat tuh waktu lewat. Makanya teman-teman jangan stop untuk berjuang. Mereka tuh cepat besar loh. Anda perlu pundi-pundi untuk mereka segera mungkin. Ya, nah saya naik bis ini teman-teman. Saya pilih mobil terbaik. Lihat, Bapak coba di Lipo Cikarang, sekarang lebih macet kan? Luar biasa macetnya, Bapak akan sukses. Tepuk tangan buat Anda teman-teman. Ini orang Lipo Cikarang. Saya turun naik bus ini. Kadang saya naik bus yang langsung Cikarang tuh, berhentinya di pasar Cikarang. Saya lupa, saya orang baru di Lipo Cikarang, saya nggak tahu. Saya harusnya berhenti di pintu tol.